Segitu sulitnya jadi orang jujur dan baik di Indonesia karena emang udah tersistem dengan baik bobroknya itu. Mulai dari masuk ke Polri yang ngabisin biaya hingga 300 juta. Jadi anggota DPR MPR dan caleg yang ngabisin uang bahkan miliaran. Belum lagi biaya pendidikan yang super mahal. Dari jenjang SD, sarjana, diploma, magister, bahkan profesor. Yang ngabisin biaya nggak terhitung jumlahnya. Sementara, tahu sendirilah, perekonomian di Indonesia mayoritas menengah ke bawah. Angka kelahiran meningkat, persaingan ketat, lapangan kerja ngandat, angka kejahatan meningkat. Halalkan apa aja agar kehidupan naik derajat. Akhirnya yang terfikirkan bagi orang-orang cerdas, terdidik itu adalah bagaimana agar bisa balik modal. Koreksi kalau benar. Boro-boro mikirin perubahan, mikirin kesejahteraan orang lain, apalagi revolusi. Yang ada cuma ambisi. Jadi, kalau kalian bercita-cita pengen kaya di negara ini, jangan jadi polisi, jangan jadi menteri, jangan jadi dokter, jangan jadi guru, jadi caleg, anggota dewan, apalagi jadi pengacara. Jadi pedagang aja tuh di pasar, jelas. Karena profesi-profesi mulia yang saya sebut di atas, tidak pantas untuk orang-orang yang isi otaknya kapitalis. Profesi mulia yang saya sebut di atas, seperti lebih ke pengabdian untuk khalayak umum. Orang yang udah puas sama dirinya dan ingin berdampak bagi orang lain. Bukan lagi lebih ke mementingkan pribadi atau keluarga sendiri. Nggak munafik, hidup butuh duit. Makin kita berilmu dan bergelar, tentu saja siapa aja itu ingin dihargai lebih tinggi. Dan lihat kenyataan di negeri ini. Tidak ada orang berilmu yang dihargai. Lebih banyak orang menemukan jati diri untuk dihargai itu di luar negeri. Ya nggak salah juga, karena di negara sendiri seperti ini. Jadi wajarlah orang-orang yang beneran cerdas itu menetap di luar negeri. Entah sebagai dokter, pengacara, dan lain-lain. Ya, karena apa yang mereka dapatkan itu sesuai. Sementara di negara ini udah tersistem. Kita kerja mati-matian, sekeras-kerasnya, penghasilan tetap ala kadarnya. Makin berilmu tinggi, makin tidak dihargai. Makanya banyak terjadi korupsi. Bukan berarti saya suruh naikin gaji pejabat loh. Maksud dari video ini, kalau kalian cuma mau cari kaya, jangan ambil profesi yang saya sebut tadi. Kayalah sekaya-kayanya, tapi jangan culas. Jangan makan uang rakyat, jangan meras rakyat, jangan porotin rakyat, jangan jadi mafia hukum, mafia berkedok pendidikan, berkedok kesehatan. Jika ujung-ujungnya Anda berbisnis dari dalam, tidak semua hal bisa dijadikan cuan. Apa jadinya jika negeri ini semua seperti oknum? Hancur. Kalian pergi ke dokter, ketemu oknum. Dokter bilang biaya berobatnya 500 juta, padahal sakitnya nggak seberapa. Lalu dokternya kehilangan mobil, lapor polisi, dimintai duit 100 juta dengan alasan perlu proses hukum dan bayar pengacara segala. Terus apa jadinya semua orang yang ahli di bidangnya jadi mafia? Karena yang ngerti di bidang tersebut ya hanya dia. Bisa serempak kalian semua jadi maling dan tukang palak berseragam. Ini yang saya sebut lagi-lagi oknum ya, yang udah terlampau banyak jumlahnya. Jangan ngimpi Indonesia emas. UKT mahal, orang yang ahli di bidang pendidikan jadi mafia. Dan jual kurikulum dengan alasan mencerdaskan generasi bangsa. Jual instansi kampus agar pembayaran kuliah semakin naik dan mahal. Lalu abis kuliah nggak tahu mau kerja apa. Biar balik modal ya kembali lagi jadi mafia. Lah begitulah siklusnya kehidupan yang terjadi saat ini di Konoha. Jadi orang baik dan jujur akan terus dimiskinkan. Semua orang lebih memilih menjilat ke pejabat. Halalkan praktek orang dalam, nepotisme, agar hidup tetap dalam keberlanjutan. Makan tuh keberlanjutan. Yang digaungkan selama ini bukan buat rakyat, tapi buat kalangan pejabat dan antek-anteknya. Terutama bagi keluarga Pak Wowi dan keturunannya. Saking susahnya hidup di Konoha. Labrak saja aturan, hidup kan nggak pakai hati nurani. Praktek oligarki, kejar ambisi. Jadi nggak usah baper sama bacot anak kemarin sore kayak saya. Hiduplah sekarang sesuka Anda, tapi ingat, ntar juga dihisap kok. Wow, tamparan kata-kata yang sangat keras ya dari anak muda yang melihat situasi di negeri kita dengan sistem-sistemnya yang menurutnya sangat bobrok guys. Hampir di segala sektor, di segala bidang itu masih ada oknum-oknum, masih ada mafia-mafianya yang karena sistem kita ini belum bagus atau belum baik, sehingga itu digunakan untuk kepentingan individu, untuk meningkatkan kekayaan pribadi dengan jalan-jalan yang merugikan orang lain ya, keserakahan, rakus, nepotisme di mana-mana ya, yaitu karena sistem kita, sistem di negeri ini belum dilakukan dengan baik guys.
pekerja. Ini memang Jokowi ini goblok bikin kebijakan. Kenapa saya bilang goblok bikin kebijakan? Dia berupaya untuk mendapatkan pajak dari penghasilan kaum buruh, tapi kaum buruhnya dikasih upah murah. Kemudian memudahkan PHK, orang outsourcing, PKWT, magang, orang-orang gak pada PHK. Lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja, anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang, 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang 9.999.997 pekerja di ini rakyat Indonesia yang dapat kerja. Ini kebohongan Jokowi. Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan upah murah, gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana? Nente. Goblok. Ya kan, kalau kecuali upahnya lu gedein. Upah buruh naik misalnya 10 juta. Lu samain tuh sama upah kita minimal dengan Singapura lah. Yang minimal di situ 35 juta untuk tamatan SMK misalnya. Ya kan, 35 juta enak, lu ngambil pajaknya juga gede. Terus kemudian tidak ada PHK. Ini PHK mau gimana barusan ini menteri lu bikin kebijakan lagi Permendagri nomor 8 yang membiarkan impor pakaian jadi. Ini mengancam pengangguran, buruh terancam, buruh TSK nih yang di tekstil. Itu garment, industri garment dan tekstil kita itu bakal gulung tikar. Yang terancam PHK itu 130.000, bahkan sudah gulung tikar. Jadi tambah lagi pengangguran 130.000. Jadi kalau tadi 9.999.997 tadi yang belum kerja, ini tambah lagi 130.000 karyawan tekstil yang harus PHK. Bagaimana nasib keluarganya? Emang goblok ini presiden kita ini kan. Wow, keras banget guys ya kritikannya, melontarkan kata-kata yang menurut saya cukup keras guys ya. Tapi kalau boleh disarankan alangkah baiknya ya kritik boleh kita sampaikan. Sekeras-keras apapun kritikan kita tetap harus kita perhatikan adalah diksi atau pemilihan kata-katanya guys ya. Jangan sampai kita malah kesannya memaki-maki presiden, ya, kesannya malah mencaci maki presiden, ya. Ya kritik boleh aja, tapi ya bahasa-bahasa menurut saya perlu dipertimbangkan lagi. Ya. Indonesia Emas 2004 itu hanya mimpi dan isapan jempol jika tidak ada perubahan signifikan dari sekarang. Pejabat korup, rakyat dimiskinkan, UKT dan biaya kuliah dibikin mahal, agar orang miskin yang cerdas tidak punya kesempatan bersaing sama sekali. Sementara standar dunia kerja di Indonesia harus bergelar S1, S2, sempurna. Slogan makin tinggi gelar makin susah cari kerja itu benar dan realita. Karena lapangan kerja sedikit, SDM melimpah, belum lagi praktek nepotisme dan politik orang dalam. Mahasiswa yang protes dilaporkan rektor, apapun aksi protes dibungkam. Pertanyaannya, apakah kalian sebagai warga negara Indonesia memilih diam saja dan menyaksikan drama ini? Pemerintah hanya akan saling lempar tangan. Seharusnya pendidikan atau kesehatan itu tidak boleh dikomersialkan. Jika negara Indonesia yang besar dan agung ini memang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Bayangin aja, pendidikan jadi bahan dagangan, lalu setelah lulus diarahkan jadi budak korporat. Apakah begini gambaran Indonesia merdeka yang kalian bayangkan dan harapkan? Jangan dulu bicara Indonesia Emas untuk saat ini. Kita bisa simpulkan, jika UKT naik, rektornya gagal, menteri pendidikannya gagal, apalagi presidennya, pikirin aja lah sendiri. Terlalu banyak kesenjangan sosial yang tidak bisa diberantas di negeri ini. Kenapa? Ada yang tersinggung. Perbaiki, bukan balik nyerang lalu pakai senjata kalian undang-undang buat bungkam orang lain. Kayaknya emang benar ya, makanan orang miskin itu adalah janji manis pejabat. Lucu sekali tinggal di negeri ini. Sistem pendidikan yang bobrok, malah seragam muridnya yang diganti. Di luar negeri, pendidikan tinggi tapi semuanya sepadan. Dan yang nggak mampu dikasih beasiswa, dan beasiswanya nggak dimakan sama pihak yang berwenang. Emang kampus bisa jamin UKT tinggi, ilmu yang didapat juga tinggi dan sepadan? Nggak kan? Paling tamat kuliah juga nggak tahu mau nyodorin ijazah kemana, bingung dengan skill yang dimiliki. Inilah kalau pendidikan diperjualbelikan dan diperdagangkan. Mau berharap apa kalian pada wajah generasi di masa depan?
share videonya. Pak Polisi Indonesia, kalian dalam bahaya. Ini gue kasih tunjuk sama kalian ya. Nih dia, hari ini dikeluarkanlah kebocoran data dari personal data dan sensitive document of Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Teman-teman, ini sudah beredar di internet, di dark web ya. Dan di sini dikasih tahu sudah dibocorkan semua personel data, ya data polisi kita, dan ini adalah secret official document. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen official kepolisian itu udah jebol teman-teman, tinggal dibeli aja, fresh data lagi gitu loh. Ya disebarkan oleh itu dia namanya Star Six. Nah, kalian dong ngerti sekarang. Padahal hari ini gua sebentar lagi siap-siap pagi ini tanggal 1 Juli, gue mau ketemu dengan timnya Pak Presiden. Dan ini keluar lagi. Harga diri negara ini sudah jadi kotoran di luar negeri sana. Karena kepolisian kita, semua datanya, seperti yang itu loh, yang di FBI itu, ini udah keluar datanya gitu. Ya Tuhan, malu gua. Kalian bisa lihat ini di SOC Radar. Jadi bukan gua yang ngomong ya, SOC Radar. Malu gua Tuhan. Aduh, tiap hari gua teriak-teriak, jaga data kita. Gak ada yang dengar, dan ini lagi kebuktinya. Mau ditaruh di mana lagi negara ini? Mau sehancur apa lagi negara ini? Oke guys, ya, terus terang saya secara pribadi juga bingung ya. Data-data penting, data-data di kepolisian, data-data di pemerintahan kita bisa dengan mudahnya dijebol, diretas oleh hacker, ya, lalu disalahgunakan untuk diperjualbelikan. Ya mudah-mudahan salah ya. Kecurigaan saya jangan sampai ini juga permainan dari ya orang dalam juga, ya dari pemerintahan kita atau dari oknum-oknum kepolisian di dalamnya yang dengan sengaja ingin merusak sistem kita, ya. Jadi sistem di negara ini seperti yang disampaikan anak muda tadi sudah bobrok, ditambah lagi sistem data-datanya ini juga bobrok juga ya. Jadi mudah sekali untuk diambil atau dicuri oleh orang atau oleh hacker guys ya. Dan menurut saya ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah kita untuk gimana caranya ya data-data nasional kita, data-data kepolisian, data-data instansi negara kita itu jangan sampai mudah untuk dibobol, untuk dipermainkan ya. Seakan-akan negara ini harga dirinya itu udah sangat rendah sekali sehingga mudah sekali diambil data-datanya atau dicuri data-datanya ya. Mudah-mudahan negara kita jangan dijadikan alat atau bahan permainan guys ya. Sama seperti video-video yang saya sampaikan sebelumnya ya. Kita perlu mempekerjakan orang-orang yang kompeten, orang-orang yang ahli di bidangnya, yang ngerti betul. Kalau misalnya urusan data seperti ini ya, Menkominfo-nya itu bukan dari ormas, tapi betul-betul murni karena dia paham akan teknologi, informasi, komunikasi. Dia paham betul akan hal itu ya. Salam NKRI. Gue baru aja nonton nih sebuah video di mana ada pernyataan seorang menteri, pejabat publik, dan juga kalau nggak salah dia itu ketua Dewan Penasehat salah satu partai besar di Indonesia. Gue panggil dia Opung aja ya. Dimana Opung ini mengatakan 3 hal. Yang pertama dia mengatakan Pak Jokowi tidak pernah colek-colek Gibran masalah Wapres. Yang kedua, Pak Jokowi sangat demokratis. Yang ketiga, orang yang mengatakan Pak Jokowi cawe-cawe di pilkada dan pilpres adalah sakit jiwa. Gue akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, mengenai Pak Jokowi tidak pernah colek-colek Gibran. Ya, betul sekali, betul 100% Opung, pernyataan Anda sangat benar. Pak Jokowi memang nggak pernah colek-colek Gibran mengenai Wapres. Tapi Pak Jokowi membiarkan, di garis bawahi ya, membiarkan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung merubah undang-undang demi melanggengkan, memuluskan langkah anak karbitannya untuk menjadi Wapres dan maju di pilkada nanti.
Itu yang terjadi sama Jokowi. Yang kedua, Pak Jokowi sangat demokratis. Betul juga itu Opung. Pak Jokowi sangat demokratis. Saking demokratisnya, dia memuluskan langkah anak, menantu, istrinya, bahkan sampai ponakannya, iparnya, mungkin sebentar lagi cucunya. Ya, betul banget. Itu saking demokratisnya seorang Jokowi. Yang ketiga, orang yang mengatakan Jokowi cawe-cawe di pilkada dan di pilpres adalah sakit jiwa. Ya, kalau saya sih wajar ya dengan pernyataan Opung yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah sakit jiwa. Mungkin termasuk saya ya, sakit jiwa. Ya, saya maklum lah ya, Opung punya pola pikir atau berpikiran seperti itu. Karena kan kita sama-sama tahu lah bagaimana dan seperti apa Opung ini di era Orde Baru. Opung ini kan adalah bagian dari Orde Baru. Jadi sangat wajar lah ketika terjadi KKN saat ini, Opung menganggap bahwa yang mengatakan itu sakit jiwa. Karena Opung adalah bagian dari Orde Baru. Ya, Opung kan tahu sendiri ya, salah satu perjuangannya reformasi apa sih? Yaitu memberantas KKN. Tetapi apa yang terjadi? Justru ya, Sang Presiden memberikan contoh kepada rakyat Indonesia bahwa nepotisme sah-sah saja terjadi. Apakah Opung mau membantah bahwa apa yang dilakukan seorang Jokowi itu bukan nepotisme? Berikan saya penjelasan jika memang yang dilakukan Jokowi itu bukan nepotisme. Pertama, memberi gelar kehormatan atau tokoh nasional kepada istrinya, kepada anaknya, kepada menantunya. Yang kedua, memberikan karpet merah kepada anaknya Gibran Rakabuming untuk menjadi wapres. Yang ketiga ya, mengizinkan anaknya yang baru 2 hari masuk partai menjadi ketua umum. Apakah itu bukan nepotisme? Bahkan sekarang iparnya, ponakannya menjadi komisaris di BUMN. Apakah itu bukan nepotisme? Opung tolong jelaskan kepada saya. Mungkin saya adalah rakyat bodoh yang tidak tahu mengenai KKN itu apa. Jadi Opung orang yang sangat cerdas, tolong jelaskan. Apakah yang dilakukan Jokowi itu bukan bagian dari nepotisme? Ya, sekali lagi saran saya kepada Opung, daripada Opung mengatakan orang yang mengatakan Pak Jokowi cawe-cawe di pilkada dan pilpres itu adalah sakit jiwa, mungkin kayaknya otak Opung yang harus dibenerin. Ya, saya maklum sih ya, karena Opung kan juga udah tua, udah bau tanah, jadi mungkin pola pikirnya secara psikologis udah ya seperti itulah ya. Jadi saya sarankan Opung, udahlah gitu, nggak usah mikirin dunia terus Opung, udah bau tanah, sadar diri ya, lebih baik pikirin akhirat gitu ya. Masih kurang harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan yang Opung punya, sampai Opung masih serakah seperti ini. Kasihan banget ya hidup Opung ya, di masa tuanya bukan menikmati, mencari pahala untuk di akhirat nanti, tapi masih aja nyinyir yang gak penting. Salam NKRI. Saya jadi ingat juga ya pernyataan dari Opung Luhut ya, kalau mau yang suci, yang bersih di surga ajalah kau ya. Artinya dia secara tidak langsung ingin mentolerir kalau misalnya ada oknum-oknum pejabat yang kerjanya nggak jujur ya, melakukan praktik KKN ya. Yang penting jangan terlalu kelihatan atau jangan terlalu berlebihan ya. Ya, sinyal seperti itu yang saya tangkap dari kata-kata beliau, dan beliau juga sempat melontarkan untuk mungkin orang-orang yang sering kritik atau persebelahan dengan pemerintah untuk angkat kaki dari Indonesia dan tinggal di luar negeri ya. Semudah itu, segampang itu guys ya, merasa bahwa negeri ini milik dirinya ya, milik kekuasaannya, milik nenek moyangnya, sehingga seenak jidatnya saja dia melontarkan pernyataan-pernyataan seperti itu tanpa dia sadari bahwa dia adalah pelayan rakyat yang tugasnya mengayomi, melayani rakyat, dan juga mendengarkan keluh kesah ataupun kritikan-kritikan dari rakyat. Kembali lagi guys ya, kalau sistem di negeri kita ini terus-menerus dibiarkan, tidak diperbaiki untuk lebih baik ya, kita khawatirkan praktik-praktik KKN akan semakin merajai, akan semakin berkembang biak dengan
dan beranak cucu serta bertambah banyak ya. Oleh karena itu kita masih membutuhkan sosok pemimpin dan generasi-generasi muda yang tangguh, yang kuat, yang punya hati nurani untuk mau membuat negara ini menjadi lebih baik ke depannya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi.